Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di dalam sesi ini untuk melanjutkan pembahasan-pembahasan sebelumnya tentang solusi sosial. Pada video-video sebelum ini, saya telah jelaskan bagaimana cara memanfaatkan uang 100.000 rupiah sehingga bisa menghasilkan maksimal 100 juta rupiah. Sepertinya impossible, sebetulnya tidak. Kalau kita memahami caranya dan tahu kita cara melangkahnya, maka akan mudah kita jalankan. Hanya ada dua pekerjaan yang harus dijalankan, yaitu transfer ke beberapa rekening dan menjual produk digital cukup maksimal 10 kali. Lebih juga lebih cepat, tidak ada masalah. Tidak ada masalah kalau lebih dari 10 kali. Tapi minimal 10 kali atau akan jadikan maksimal tidak ada masalah. Dan para pembeli produk digital dari reseller solusi sosial itu juga menjual juga 10 kali semuanya. Dengan begitu akan cepat mencapai pendapatan 100 juta rupiah. Karena di dalam penjualan produk digital dari solusi sosial, setiap reseller ketika menjual, dia akan mendapatkan 25% dari harga produk. Senilai 15.000. Dan juga ketika ada penjualan produk, 50% dari harga produk dibagikan untuk 3 reseller. Ya. Diatur secara sistem yang rapih oleh solusi sosial. Masing-masing akan mendapatkan 10.000 rupiah. Dengan begitu, ya, para reseller akan mendapatkan 20% dari penjualan dan juga akan mendapatkan saluran donasi dari penjualan reseller yang lain. Baik, tapi di dalam menjalankan, katakanlah di dalam melakukan yang di awal kali mentransfer, dianggap itu suatu pekerjaan yang sangat ribet. Sebetulnya ribet itu adalah bagian daripada pekerjaan itu sendiri. Maka bisa dijalankan dengan mudah jika memahami atau dipahami itu adalah sebagai pekerjaan. Kecenderungan orang maunya mendapatkan uang tanpa bekerja. Apakah itu bisa? Itu sangat impossible sekali. Ya, harus ada suatu langkah-langkah, walaupun langkah-langkah kecil, pekerjaan. Hanya saja butuh pekerjaan yang sangat berat, yang lama, atau pekerjaan yang ringan dan sebentar dan akan mencapai kepada penghasilan. Saya telah mencari informasi dari GPT Chat, ya, di mana GPT Chat ini bisa kita menjadikan rujukan untuk mencari informasi-informasi apa saja. Ya. Di antaranya, saya telah mengajukan sebuah pertanyaan kepada GPT Chat tentang dapat uang tanpa kerja. Wah, jawabannya luar biasa. Dan betul, memang impossible tanpa adanya suatu pekerjaan yang harus dijalankan. Bahkan GPT Chat ini menjelaskan beberapa alternatif pekerjaan yang bisa menghasilkan uang. Wah, banyak lagi. Wah, seandainya melakukan transfer itu adalah suatu hal yang ribet, maka input dari GPT Chat ini beberapa alternatifnya itu sangat ribet sekali. Tapi itulah, kalau orang ingin mendapatkan uang harus ada suatu pekerjaan. Coba kita lihat, kita tengok apa kata GPT Chat. Menjawab dari tulisan saya, chat saya, dapat uang tanpa kerja. Ayo kita lihat bersama-sama. Bertanya pada GPT Chat tentang 1. Dapat uang tanpa kerja. 2. Cara dapat donasi. 3. Bisnis termudah saat ini. Hasilnya mendapatkan penjelasan yang bagus sekali dan bisa kita pahami sebagai berikut. Jawaban tentang dapat uang tanpa kerja. Mendapatkan uang tanpa kerja biasanya tergantung pada situasi dan cara yang digunakan. Namun, penting untuk diingat bahwa sebagian besar cara untuk mendapatkan uang memerlukan usaha, waktu, atau sumber daya lainnya. Beberapa cara yang mungkin dapat Anda pertimbangkan adalah 1. Investasi. Menginvestasikan uang Anda dalam saham, obligasi, real estate, atau instrumen keuangan lainnya dapat menghasilkan pendapatan pasif dari dividen, bunga,
atau apresiasi nilai aset. 2. Royalti. Jika Anda memiliki karya intelektual seperti buku, lagu, atau paten, Anda mungkin bisa mendapatkan royalti dari penjualan atau penggunaan karya tersebut. 3. Properti sewaan. Menyewakan properti seperti rumah, apartemen, atau tanah dapat menghasilkan pendapatan rutin. 4. Dividen. Investasi dalam saham perusahaan yang membayar dividen kepada pemegang saham dapat memberikan pendapatan tambahan. 5. Bisnis online. Memulai bisnis online seperti dropshipping, penjualan afiliasi, atau menciptakan konten digital dapat menghasilkan uang secara pasif setelah upaya awal yang signifikan. 6. Pendapatan pasif dari internet. Beberapa platform online dapat memberikan pendapatan melalui iklan, penjualan produk, atau tautan afiliasi, seperti blog, saluran YouTube, atau media sosial. 7. Pinjaman atau investasi peer-to-peer. Melalui platform P2P lending atau investasi, Anda bisa memberikan pinjaman kepada individu atau bisnis dan mendapatkan bunga sebagai imbalan. 8. Dividen dari reksadana. Investasi dalam reksadana saham atau obligasi dapat menghasilkan dividen secara berkala. 9. Penyewaan aset. Menyewakan barang seperti mobil, alat berat, atau peralatan lainnya dapat menghasilkan pendapatan rutin. 10. Pendapatan real estate. Investasi dalam properti komersial atau residensial untuk disewakan dapat menghasilkan pendapatan pasif dari sewa. Namun, perlu diingat bahwa semua opsi di atas memiliki risiko dan memerlukan pemahaman yang baik sebelum Anda melibatkan diri. Selalu lakukan riset dan konsultasikan dengan ahli keuangan sebelum membuat keputusan finansial besar. Tidak ada jaminan untuk mendapatkan uang tanpa kerja. Tetapi melalui investasi bijaksana dan usaha yang cerdas, Anda bisa mengembangkan sumber pendapatan pasif. Nah, itu dia. GPT Chat memberikan sebuah input, ya. Ada beberapa alternatif pekerjaan bahkan sampai 10 dan beberapa instruksi yang ada. Kalau kalian memang ahli di dalam apa yang telah dijelaskan oleh GPT Chat, ya, silakan saja. Itu sangat bagus. Tapi di sini beda dengan solusi sosial, ya. Kita akan coret itu semua yang ada di GPT Chat dan kita akan melakukan langkah-langkah yang mudah. Hanya transfer ke beberapa ini dan melakukan penjualan 10 kali. Kalian dengan uang 100.000 akan mendapatkan 100 juta rupiah, maksimal 100 juta rupiah. Dan itu bisa dijadikan suatu modal, bahkan jika telah meraih modal itu, kalian bisa menjalankan apa yang telah dijelaskan oleh GPT Chat, 10 item jenis pekerjaan, di mana mana yang menurut kalian itu yang bisa kalian jalankan dan kalian sudah punya modal dan gunakan untuk modal pekerjaan. Bukan hanya aja yang telah dijelaskan oleh GPT Chat, bahkan untuk pekerjaan apapun. Jika telah ada modal, akan lebih mudah. Jadi cukup di solusi sosial modalnya 100.000 rupiah akan menghasilkan 100 juta rupiah untuk dijadikan modal pekerjaan yang lebih besar. Karena mencari modal saat ini, jika kalian tidak memiliki sebuah income yang rutin, maka kalian butuh modal dengan cara meminjam. Wah, meminjam akan ada banyak hal. Jika memang bisa kalian bayar, kalau tidak, itu adalah problema tersendiri lagi. Baik, di sini saya melanjutkan sebuah pertanyaan kepada GPT Chat tentang cara dapat donasi. GPT Chat juga menjelaskan bagaimana cara dapat donasi. Dan kita akan bandingkan dengan pendapatan donasi di solusi sosial. Mari kita bersama-sama mendengarkan apa kata GPT Chat untuk cara dapat donasi. Jawaban tentang cara dapat donasi. Tentu,
Berikut adalah beberapa langkah praktis untuk mendapatkan donasi. 1. Tentukan tujuan dan cerita yang kuat. Jelaskan dengan jelas apa tujuan Anda dan mengapa Anda memerlukan donasi. Ceritakan kisah yang kuat dan menginspirasi untuk memotivasi orang memberikan dukungan. 2. Pilih platform donasi. Pilih platform donasi yang sesuai dengan jenis tujuan Anda. Beberapa platform populer termasuk GoFundMe, Kickstarter, Indiegogo, Patreon, PayPal, dan sebagainya. 3. Buat halaman donasi yang menarik. Buat halaman donasi yang informatif dan menarik. Sertakan foto, video, dan cerita yang menceritakan tentang tujuan Anda. 4. Tentukan jumlah donasi yang dibutuhkan. Tetapkan target jumlah donasi yang realistis dan transparan. Berikan penjelasan mengenai bagaimana dana akan digunakan. 5. Promosikan melalui media sosial. Gunakan media sosial untuk mempromosikan halaman donasi Anda. Berbagi cerita Anda. Menggunakan tagar yang relevan. Dan ajak teman-teman untuk mendukung dan membagikan. 6. Kirim email atau surat. Kirim email atau surat kepada teman, keluarga, dan kontak lainnya yang mungkin tertarik untuk memberikan donasi. Sertakan tautan ke halaman donasi Anda dan sampaikan pesan yang empatik. 7. Berkolaborasi dengan pengaruh. Jika Anda memiliki kemungkinan untuk berkolaborasi dengan orang yang memiliki pengaruh di bidang tertentu, seperti selebriti atau influencer, ini dapat membantu meningkatkan visibilitas kampanye Anda. 8. Mengadakan acara penggalangan dana. Pertimbangkan untuk mengadakan acara penggalangan dana seperti lelang amal, konser, atau acara komunitas lainnya yang dapat menarik perhatian dan partisipasi. 9. Update secara berkala. Selama kampanye, berikan pembaruan berkala kepada para donor tentang kemajuan proyek atau penggunaan dana. Ini dapat membangun kepercayaan dan membuat mereka merasa terlibat. 10. Terima dengan apresiasi. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada para donor. Mereka telah menyumbangkan uang dan kepercayaan mereka kepada Anda. Jadi pastikan mereka merasa dihargai. 11. Perhatikan hukum dan ketentuan. Pastikan Anda mematuhi semua hukum dan ketentuan yang berlaku terkait penggalangan dana dan penggunaan dana. 12. Bekerja dengan organisasi amal. Jika tujuan Anda terkait dengan amal atau yayasan, pertimbangkan untuk bekerja sama dengan organisasi yang sudah ada untuk membantu menggalang dana. 13. Gunakan kreativitas. Pikirkan cara kreatif untuk menarik perhatian dan mendorong orang untuk memberikan donasi, seperti mengadakan tantangan online atau kompetisi. Ingatlah bahwa mendapatkan donasi bisa memerlukan waktu dan upaya, terutama jika tujuan Anda belum dikenal oleh banyak orang. Tetaplah tekun, berkomunikasi secara terbuka, dan selalu berterima kasih kepada para donor, sekecil apapun sumbangan mereka. Nah, coba bandingkan dengan cara mendapatkan donasi di solusi sosial. GPT telah menjelaskan ya, bahwa untuk mendapatkan donasi itu ada beberapa item yang perlu diperhatikan. Bahkan di sana ada 13 item. Ya. Tidak semua orang, ya, apalagi yang di sini orang-orang jadul atau gimana yang tidak begitu memahami tentang internet, tidak memahami tentang bagaimana berhubungan dengan orang di secara online, offline dan sebagainya ini, ya, dia akan kesulitan untuk bisa mendapatkan donasi kecuali hanya menjadi dengan cara-cara yang ya nggak mungkin saya sebutkan bagaimana cara yang umum ya, orang-orang kampung bagaimana cara bisa mendapatkan sumbangan. Tapi di solusi sosial itu betul-betul kita terhormat. Hanya modal Rp100.000 kita bisa mendapatkan donasi hingga mencapai 100 juta rupiah dengan cara terhormat, dengan hanya dengan modal, ya, hanya melakukan awal transfer ke beberapa rekening dan menjual minimal 10 kali penjualan dan
para reseller yang telah membeli produk dari Anda itu juga melakukan yang sama. Itu aja, simple, ya. Dan donasi akan mengalir ke rekening Anda. Dan bisa diperbantukan kepada siapa saja dari keluarga, dari handetola, teman, dan sebagainya. Beda dengan apa yang telah dijelaskan oleh GPT chat tadi. Coba kalian bisa bayangkan, ya, mana yang lebih mudah. Cara yang telah dijelaskan oleh GPT chat, ya, dengan kalian memiliki sebuah skill-skill tertentu dan sebagainya, ya, apakah tidak lebih ribet lagi itu? Solusi sosial hanya dengan langkah-langkah kecil kalian bisa mendapatkan donasi. Selanjutnya, saya bertanya untuk berikutnya tentang apa? Tentang bisnis termudah saat ini. Wah, luar biasa. GPT Chat juga menjelaskan bisnis termudah saat ini. Ya. Dan kita akan bandingkan dengan solusi sosial, mana lebih mudah untuk bisa berbisnis dan menghasilkan keuntungan. Ayo kita bersama-sama dengarkan apa kata GPT Chat tentang bisnis termudah saat ini. Jawaban tentang bisnis termudah saat ini. Tidak ada bisnis yang dapat dijamin sebagai bisnis termudah secara umum, karena setiap bisnis memiliki tantangan dan persyaratan uniknya sendiri. Namun, ada beberapa jenis bisnis yang mungkin dianggap lebih mudah untuk dimulai, terutama jika Anda memiliki minat atau keahlian tertentu. Berikut adalah beberapa contoh bisnis yang relatif lebih mudah untuk dimulai. Jasa konsultasi online. Jika Anda memiliki pengetahuan atau keahlian dalam bidang tertentu seperti pemasaran, keuangan, teknologi informasi, atau kesehatan, Anda bisa memulai bisnis jasa konsultasi online. Dropshipping. Bisnis dropshipping melibatkan menjual produk kepada pelanggan tanpa perlu menyimpan stok. Anda bekerja sama dengan pemasok untuk mengirimkan produk langsung kepada pelanggan. Bisnis afiliasi. Anda dapat memasarkan produk atau layanan orang lain melalui tautan afiliasi dan mendapatkan komisi atas setiap penjualan yang dihasilkan dari tautan tersebut. Penyedia layanan freelance. Jika Anda memiliki keterampilan dalam desain grafis, penulisan, penerjemahan, atau pemrograman, Anda bisa menjadi freelancer dan menawarkan layanan Anda kepada klien. Pengembangan aplikasi atau perangkat lunak sederhana. Jika Anda memiliki kemampuan pemrograman, Anda dapat mengembangkan aplikasi atau perangkat lunak sederhana yang dapat memecahkan masalah tertentu. Bisnis e-commerce niche. Memulai toko online yang mengkhususkan diri dalam suatu niche tertentu, seperti produk kecantikan, peralatan olahraga, atau barang-barang unik. Pelatihan atau kursus online. Jika Anda ahli dalam suatu bidang, Anda dapat membuat dan menjual kursus online atau memberikan sesi pelatihan. Pengelola media sosial. Menawarkan layanan pengelolaan media sosial kepada bisnis yang ingin memperluas kehadiran online mereka. Pembuatan konten digital. Jika Anda memiliki bakat dalam membuat konten visual seperti ilustrasi, video, atau desain grafis, Anda dapat membuat dan menjual konten digital. Penyewaan properti singkat. Jika Anda memiliki properti kosong, Anda dapat mempertimbangkan untuk menyewakannya melalui platform penyewaan singkat seperti Airbnb. Bisnis jasa kebersihan. Menawarkan layanan kebersihan rumah atau kantor dapat menjadi pilihan yang baik terutama jika Anda memiliki tim atau karyawan. Ingatlah bahwa mudah adalah relatif dan tergantung pada pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang Anda miliki. Sebelum memulai bisnis apapun, penting untuk melakukan riset, merencanakan strategi, dan memahami pasar potensial Anda. Setiap bisnis akan menghadapi tantangan dan memerlukan usaha untuk berhasil. Itulah bisnis-bisnis yang di luaran sana yang dijelaskan oleh GPT Chat. Apakah kalian bisa menjalankan itu? Silakan. Lakukan
apa yang kalian bisa dari apa yang telah dijelaskan oleh GPT Chat tentang sebuah usaha-usaha yang menghasilkan. Tapi coba kalian pikirkan dan kalian bandingkan pekerjaan di solusi sosial, di mana saya jelaskan ulang lagi, hanya dengan mengirim beberapa rekening, ya, transfer ke beberapa rekening, dan menjual minimal 10 kali penjualan, dan kalian akan bisa mendapatkan modal maksimal 100 juta rupiah. Silahkan dipikirkan, silahkan direnungi, kalian akan menjalankan apa yang telah dijelaskan oleh GPT Chat tadi, ya, dari yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga tadi, ya, atau lebih memilih solusi sosial yang sedikit pekerjaan menghasilkan banyak. Bayangkan modal 100.000 rupiah bisa menghasilkan 100 juta rupiah dari donasi saja, belum nanti pendapatan dari prosentase 25% dari harga produk ketika seorang reseller solusi sosial menjual produk digitalnya. Demikian bisa kalian renungi, ya, mana yang Anda pilih, ya. Kalian yang menentukan. Keberhasilan ada pada Anda. Kesuksesan adalah tujuan Anda. Pilihan adalah milik Anda, dan Anda adalah raja untuk diri Anda. Lakukan apa yang Anda bisa. Jangan melakukan yang menurut Anda sulit. Ya. Jangan berbicara sulit, tapi mencari pekerjaan yang lebih sulit. Jangan bicara sulit, tapi Anda tidak memiliki sebuah pekerjaan. Jangan Anda bicara sulit, tapi sebetulnya Anda tidak mau bekerja. Ya. Tapi yang pasti, selama Anda hidup, Anda pasti membutuhkan uang. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.